Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Sharing informasi atau metodologi bagaimana cara mempertahankan, memperjuangkan, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau pembelaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Riau ini sudah cukup kuat, bahkan bukan hanya di Riau ya, karena Ustadz Abdul Somad ini sampai di mancanegara. Beliau diundang kemana-mana, dan setiap beliau datang selalu ramai. Karenanya menurut saya beliau itu untuk masa sekarang satu-satunya dai kita ya yang layak disebut dengan lisan ahli sunnah wal jamaah, juru bicara para kiai, para ulama ahlus sunnah di Indonesia. Karena beliau kalau berbicara orang-orang itu percaya. Dan saya beberapa kali bertemu orang mantan Salafi, mantan Wahabi di Jakarta, kemudian di Jawa Timur. Saya tanya, kenapa keluar dari Wahabi? Pak Kiai, dengar ceramahnya UAS kata. Apa? Kalau ingin tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ceramahnya Kiai Idrus. Terus lalu cari ceramahnya Kiai. Setelah itu keluar sungguh katanya. Jadi beliau ini yang tukang ecer-ecer kemana-mana itu. Harapan saya ini ke depan ya, pondok pesantren ini, pondok pesantren Al-Hujjah dan para asatid yang lain juga kita harapkan bangun pondok. Dan saya dengar dari UAS sendiri, beliau katanya juga bangun pondok. Kemudian Ustadz Zul, Ustadz Al-Nuf dan para asatid yang lain di berbagai daerah bangun pondok. Mengapa? Karena kelompok-kelompok di luar kita selain Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana bangun pondok. Kalau dulu yang namanya pondok itu identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pondok itu pasti kitab berbahasa Arab, pasti mengajarkan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Kitab wajib di pondok itu Bidayatul Hidayah sama Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Al-Ghazali, kitab yang berjalan di atas manhaj tasawuf, dan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya ini jumlahnya banyak sekali dan berkisar di antara hadis-hadis yang palsu, sangat lemah, dhaif, hadis-hadis yang batil, dan termasuk hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yakni yang tidak mempunyai sanad, sebanyak 900 hadis lebih. Ini telah diperiksa oleh Imam As-Subki dan dapat ditemukan di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini yang sering dipakai oleh para penceramah di negeri kita ini atau dimasukkan ke dalam bentuk tulisan. Dan hadis-hadis yang ada di kitab Ihya ini yang sering beredar di masyarakat, saya sebutkan di antaranya: raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Ghazali telah bersabda sepulang dari perang, dalam redaksi yang lain, sepulang dari perang Tabuk
yang masyhur sepulang dari perang Badar ya. Beliau katanya bersabda bahwa kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Riwayat ini para ulama mengatakan la asla lahu, tidak ada asal usulnya. La asla lahu, tidak ditemukan sanadnya, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Ghazali membawakannya di kitabnya Al-Ihya di 2 tempat. Ini salah satu dari sekian ratus contoh hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya di kitab Ihya. Dan makna hadis ini pun batil. Dan kelihatannya orang yang membuat hadis palsu ini tidak mengetahui hakikat jihad yang sebenarnya dan perjuangan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Karena pada hakikatnya orang yang berangkat dari rumahnya ke medan jihad, dia telah menundukkan hawa nafsunya. Perang besar adalah perang jihad. Seseorang tidak mungkin akan berangkat keluar dari rumahnya menuju medan perang, meninggalkan hartanya, meninggalkan kasur yang empuk di rumahnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan istrinya yang cantik, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan perusahaannya dan seterusnya, berangkat ke medan jihad hanya dengan berbekal senjata. Kalau bukan dia telah menundukkan hawa nafsunya dan mengalahkan hawa nafsunya. Maka orang yang membuat riwayat ini adalah orang yang paling bodoh tentang hakikat jihad dan hakikat melawan hawa nafsu. Saya uraikan ini di kitab saya yang barangkali insyaallah akan terbit, hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1, memuat ratusan hadis dan umumnya diambil dari kitab Ihya sedikit demi sedikit. Misal lagi ikhtilafu ummati rahmah dan lain-lain, banyak sekali. Belum lagi hadis-hadis palsu yang menjelaskan tentang salat nisfu Sya'ban. Ini pun ada di kitab Ihya. Dan yang aneh-aneh yang pernah saya temukan di kitab Ihya. Oleh karena itu, Al-Ghazali sendiri di kitabnya Al-Qanun pernah mengatakan, bida'ati fi ilmi al-hadith mizjatun ay qalilah. Bida'ati, perbendaharaanku, fi ilmi al-hadith, di dalam ilmu hadis, mizjatun, sangat sedikit. Pengakuan yang tulus bahwa barang dagangan dia, bekal dia dalam hadis sangat sedikit. Oleh karena itu, pada akhir hayatnya beliau mempelajari Sahih Bukhari. Kata ulama, andai kata dia berumur, Allah berikan umur yang lebih dari itu, tentunya dia akan tampil sebagai ahli hadis. Karena kecerdikan yang ada padanya. Oleh karena itu, kitab-kitab beliau yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan pegangan atau pengambilan hadis. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Iraqi, guru dari Ibnu Hajar, telah mengadakan koreksian, komentar-komentarnya terhadap hadis-hadis yang tercantum di kitab Ihya. Beliau susun kitab yang besar
kemudian kitab yang sedang, kemudian kitab yang kecil, yang sekarang ada di catatan kaki, kitab Ihya dalam bahasa Arab, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia pun langsung diterjemahkan di bawahnya. Dan kita bisa lihat di situ lembar demi lembar senantiasa dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, dhaif, 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 sangat dhaif, saya dapati tidak ada asal usulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kitab Ihya kalau hanya ditinjau dari jurusan hadisiyah, belum lagi permasalahan i'tiqad, manhaj dan lain-lain.